Setelah Vito menyebarkan perintah untuk membunuh, imbalan setinggi langit mulai dari 10 triliun rupiah itu langsung menimbulkan sensasi di lingkaran para pembunuh. Apa konsep dari 10 triliun? Kemungkinan banyak pembunuh yang telah membunuh orang seumur hidup juga tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang. Apalagi semakin tinggi imbalan tersebut, maka semakin sulit target pembunuhan itu. Terdapat banyak pembunuh yang gagal membunuh lawan, sebaliknya dibunuh oleh lawan. 10 triliun rupiah ini merupakan harga setinggi langit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendapatkan imbalan dari membunuh satu orang sudah bisa pensiun. Belum lagi jika kondisi orang tersebut masih hidup, imbalan tersebut akan bertambah 4 triliun, maka totalnya adalah 14 triliun rupiah. Ini adalah sebuah angka yang besar dan tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Perintah untuk membunuh ini dikeluarkan oleh pendiri Dark Lord sehingga memiliki otoritas dan kebenaran yang akurat. Siapapun yang memiliki akal sehat mengetahui bahwa Dark Lord adalah organisasi penjaga Tane dan terdapat banyak penjaga Tane terbaik dan berbakat, yang kemampuannya tidak kalah dengan para pembunuh dalam daftar pembunuh. Justru karena ini merupakan perintah untuk membunuh yang dikeluarkan oleh Dark Lord, kebanyakan orang mengetahui bahwa misi ini sangatlah sulit. Lagi pula itu adalah target yang bahkan Dark Lord pun merasa mustahil dan terdapat banyak pembunuh juga mengenal ahli itu. Bahkan berita di luar negeri juga melaporkan tentang bandar narkoba yang membuat sensasi di negara R kemarin. Tetapi ketika melihat imbalan setinggi langit itu, sebagian besar pembunuh sudah siap untuk bertindak. Seperti kata pepatah, orang yang berani mengambil risiko akan mendapatkan banyak hasil, mereka yang penakut seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Pada dasarnya, mereka adalah pembunuh, kelangsungan hidup mereka penuh dengan bahaya dan kekejaman. Terlebih lagi, Dark Lord telah memberikan petunjuk bahwa Ahri terakhir kali muncul di wilayah Laut Negara R, Kota Zaun. Perbatasan Kota Zaun karena bea cukai perbatasan tiba-tiba memperkuat penjaganya sehingga menjadi sangat ketat. Ahri dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri ke negara asing. Pada saat ini, mereka berkeliaran di hutan yang tidak dapat diakses di persimpangan kedua negara. Sialan, Kevin kapan datang? Ahri berbaring di lantai yang sudah dilapisi selimuti dan menepuk lantai dengan marah. Dia terlalu impulsif, kemaluan yang belum mendapatkan pengobatan itu semakin sakit dan memburuk, rasa sakit itu membuat seluruh wajahnya yang mempesona itu menjadi cemberut. Bos, aku sudah telepon, Dokter Kevin sudah mau sampai. Orang itu adalah seorang pria yang memiliki status kecil di organisasi bandar narkoba. Dia menjawab dengan hormat dan takut. Kina, wanita jalang. Mata Ahri menjadi merah, matanya menunjukkan tatapan yang ganas. Walaupun membakar wanita jalang itu menjadi abu, hal itu juga tidak cukup melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Kalau tahu begitu, seharusnya tadi dia membawa wanita jalang itu agar bawahannya bisa mempermainkannya, kemudian dia akan memberikan hukuman mati, penyiksaan yang dikenal dengan cara mengiris daging-daging tubuh menggunakan pisau. Walaupun Kina mati, dia juga akan membuatnya mati dengan tidak tenang. Dia akan menyiksa mayat Kina menjadi tumpukan tulang, kemudian membuang tulang yang telah menjadi abu itu. Sayang sekali, pada saat itu dia kehilangan kendali sehingga hanya melampiaskan kemarahan sesaat saja. Dia mencekik wanita itu sampai pingsan, kemudian membakar kapal dan tubuhnya sekaligus. Sekitar setengah jam berlalu, sebuah kendaraan petualangan yang agak tua itu perlahan melaju ke arah Ahri dan yang lainnya, kemudian berhenti di sana. Pintu mobil terbuka, seorang pria muda dengan tinggi badan sekitar 185 cm mengenakan jas putih keluar dari mobil. Tidak tahu apakah hal itu berkaitan dengan pekerjaan jangka panjang di dalam ruangan, sehingga pria ini memiliki fitur wajah yang indah, kulitnya luar biasa putih dan halus, bentuk alisnya diagonal, kacamata perak yang indah berada di batang hidungnya yang mancung, matanya yang dalam menampilkan emosi sebenarnya dan bibir tipisnya berwarna peach yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dewasa dan tertutup.
tetapi wajah mulus yang sebanding dengan aktor muda di dalam dunia hiburan itu terlihat sangat muda. Hal ini membuat orang tidak dapat menebak usianya. Orang ini merupakan Kevin, orang yang disebut-sebut oleh Ahri. Pria itu berjongkok di sebelah Ahri, membuka jubah tubuh Ahri kemudian memeriksanya dan memerintahkan pada bawahan yang berada di belakangnya, ambilkan peralatan medis yang ada di mobilku, pelan-pelan ya. Jika ada sedikit rusak, aku akan bunuh kalian. Semua orang yang hadir mengetahui bahwa pria ini tidak hanya memiliki bakat khusus di bidang medis, tetapi dia juga merupakan orang gila. Siapapun yang menyentuh barang yang berkaitan dengan pekerjaannya tanpa izin, hukuman ringan adalah patah tangan dan hukuman berat adalah lumpuh. Jika menyentuh hingga rusak, maka akan berakhir dengan mati. Oleh karena itu, beberapa orang itu sangat hati-hati dalam membawa peralatan medis tersebut, bahkan pada saat meletakkan di lantai, mereka juga menggunakan kaki untuk menopang terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan memindahkan kaki dan meletakkannya di lantai dengan gerakan yang sangat lembut. Setelah mempersiapkan semua peralatan medis, batang penis cedera. Pria itu berkata dengan dingin setelah melakukan pemeriksaan. Kemudian dia memberikan bius lokal pada Ahri dan mulai melakukan operasi. Wanita jalang itu, Ahri menggertakkan giginya dengan keras, mengepalkan tangannya dan bertanya lagi, apakah fungsinya akan terpengaruh di masa depan? Tidak. Pria itu memberinya jawaban yang yakin. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan dengan dingin, badan agak rileks. Jika kamu tidak ingin menggunakannya pada masa depan, kamu terus regangkan tubuhmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Ahri menarik napas dalam-dalam untuk membuat tubuh dirinya menjadi rileks. Wanita sialan itu berani menyakitinya. Brengsek, sekitar 1 jam berlalu. Pria bernama Kevin yang sangat berbakat dalam keterampilan medis itu telah menyelesaikan operasi ini sendirian. Dia telah menyambungkan kemaluan Ahri dengan sempurna. Istirahat selama 2 bulan, tidak boleh melakukan hubungan seksual, gunakan tangan juga tidak boleh. Pria itu berkata dengan sikap yang cuek seolah-olah hal itu tidak berkaitan dengannya lagi. Sebagai dokter khusus dari Ahri, pria ini cukup memahami tentang kehidupan pribadi Ahri. Misalnya, dia mengetahui bahwa Ahri merupakan biseksualitas, terkadang bermain sangat terbuka, sering bermain dengan pria dan wanita. Ahri akan melakukan hal seperti itu 3 atau 4 kali seminggu dan seterusnya. 2 bulan, ekspresi Ahri langsung menjadi suram ketika mendengar hal ini. Sialan, Kina itu benar-benar telah membuatnya untuk tidak bisa berhubungan seks selama 2 bulan. Ya, Kevin menjawab dengan cuek dan memerintahkan orang-orang untuk memindahkan peralatan medis ke mobilnya. Setelah menahan amarahnya, Ahri berkata, sementara kita tidak bisa keluar dari kota Zaun. Kamu cari tempat terdekat untuk sembunyi dulu. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan segera memblokir semua gerbang keluar masuk di kota Zaun setelah menyadari bahwa Kina berada di kota Zaun. Mereka bahkan memperketat penjaga, beberapa dari mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan militer. Ya, Kevin menunggu bawahannya selesai memindahkan semua peralatan medis ke dalam kendaraan petualangan. Dia kemudian bertanya kepada Ahri, apakah kamu mau pergi cari tempat tinggal bersamaku? Atau kamu mau tunggu kabar di sini? Kamu pergi cari tempat tinggal dulu, aku akan pergi setelah ketemu. Ahri berkata dengan dingin, dan memerintahkan bawahannya untuk memberikan ponsel padanya. Dia berencana untuk melihat situasi di luar. Dia menemukan ada beberapa pesan baru di email. Dia mengkliknya dan menemukan bahwa itu adalah pesan yang dikirim organisasi bandar narkoba kepadanya. Intinya menyatakan bahwa Dark Lord memberikan imbalan setinggi langit sebesar 10 triliun untuk merenggut nyawanya. Jika dia tertangkap dalam kondisi hidup, akan mendapatkan tambahkan 4 triliun lagi. Sebagian besar pembunuh di seluruh dunia sudah bergerak. Ketika melihat informasi ini, ekspresi Ahri menjadi suram. Dia menggertakkan giginya karena marah. Harga mulai dari 10 triliun, imbalan terbesar mencapai 14 triliun. Demi seorang wanita murahan,
Pria itu benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk merenggut nyawanya. Pada malam hari, di pantai terpencil kota Zaun, sebuah perahu nelayan kecil yang tua berlabuh di pantai. Tidak jauh dari pantai terdapat sebuah gubuk bata merah kecil. Ukuran gubuk bata merah tua itu kecil, perabotan di dalam memiliki kesan yang tua, bahkan TV saja tidak ada. Satu-satunya alat yang bisa dianggap sebagai produk listrik adalah senter yang bisa isi ulang di atas meja. Dari segi ini, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan pemilik rumah ini tidak kaya, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Namun, rumahnya tampak bersih dan rapi. Kita dapat mengetahui bahwa pemilik rumah ini masih serius dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua yang penampilannya tampak sederhana dan terlihat seperti berusia hampir 70 tahun itu sedang menunjuk ke gadis koma yang terbaring di tempat tidur itu sambil mendiskusikan dengan istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita bawa gadis ini ke rumah sakit? Dia biasanya tidak pergi ke laut. Hari ini adalah akhir pekan, dia berencana pergi ke laut untuk menangkap ikan dan udang, kemudian menjualnya di pasar ikan terdekat. Pendapatan tersebut digunakan untuk biaya hidup. Tidak terduga tadi siang dia melamun sejenak sehingga perahu melaju agak jauh. Kemudian dia menemukan ada sebuah perahu di laut yang sedang terbakar, dan apinya sangat besar. Setelah dia mendekati perahu itu, tidak ada satu orang pun berada di atas kapal. Jadi, dia menduga bahwa apinya sangat besar. Orang yang berada di atas kapal mungkin sudah meninggalkan kapal dan melarikan diri ketika dia memutar balik. Dia melihat ada seorang wanita mengambang di atas laut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik orang itu ke atas. Kemudian dia menemukan bahwa orang tersebut masih hidup. Jadi dia segera menyelamatkannya. "Rumah sakit? Apakah kamu tidak tahu rumah sakit gelap itu hanya pandang uang, tidak pandang orang? Jarak rumah sakit dari sini sangat jauh, jadi perlu habiskan beberapa ratus rupiah untuk panggil ambulans. Jika pergi ke rumah sakit untuk berobat, kita harus menghabiskan lebih banyak uang. Kita mana sanggup keluarkan uang itu untuk bawa gadis ini ke rumah sakit?" Wanita tua itu mengerutkan kening, berkata dengan pasrah dan tidak setuju dengan pendapatnya. Keduanya tidak memiliki anak dan sekarang berusia hampir 70 tahun. Beberapa tahun yang lalu, pasangannya sakit parah. Demi mengobati pasangannya, dia turun dari perahu nelayan tua itu dan menjual semua barang yang bisa dijual. Sekarang pasangan tua ini tinggal di gubuk bata merah kecil ini. Mereka hidup dengan mengandalkan tunjangan penghasilan rendah sekitar 2 jutaan setiap bulan. Biasanya dirinya akan keluar untuk memungut beberapa barang rongsokan untuk menambahkan pendapatan keluarga. Sang suami akan keluar untuk menangkap ikan pada akhir pekan. Kebanyakan lauk mereka adalah makanan laut, kehidupan mereka termasuk cukup. Karena tidak punya uang lebih, mereka bahkan tidak berani sakit. Jika pilek atau semacamnya, mereka akan pergi ke apotek untuk membeli obat flu untuk dikonsumsi. Mereka sama sekali tidak berani pergi ke rumah sakit. Ketika lelaki tua itu mendengar istrinya mengatakan demikian, wajahnya tiba-tiba menjadi lesu. Setelah melamun sejenak, dia berkata dengan bingung, "Tapi luka di lengan gadis itu dan luka di lehernya." Atau, wanita tua itu berpikir sejenak, kemudian dia teringat dengan sedikit uang yang telah dia tabung selama lebih dari setahun itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kita tidak mampu bawa dia pergi ke rumah sakit. Kamu pergi ke klinik desa depan minta dokter tua datang lihat saja. Sekarang hanya bisa begitu." Setelah gadis itu bangun, dia pasti akan hubungi keluarganya untuk bawa dia pulang dan berobat. Wanita tua itu tidak punya waktu untuk memikirkan asal-usul dari bekas cekik yang ada di leher gadis itu. Dia hanya berpikir sederhana, yaitu gadis ini mungkin dicekik oleh seseorang yang kehilangan akal sehat. Gadis itu masih bernapas, cedera utamanya adalah luka di lengan, seharusnya tidak akan mati. "Baiklah, kalau gitu aku pergi ke desa depan untuk undang dokter tua kemari." Setelah menjawab demikian, lelaki tua itu segera berbalik dan berjalan keluar dari rumah. Katanya ada desa di depan,
tetapi membutuhkan waktu 1 jam jika berjalan dengan pelan, dan 30 hingga 40 menit jika berjalan dengan cepat. Di gubuk bata merah, wanita tua itu sedang melihat gadis pucat yang berbaring di atas tempat tidur itu, pakaiannya masih basah. Dia berpikir sejenak, berbalik dan membuka kotak kayu yang digunakan untuk menampung pakaian, kemudian menemukan satu set pakaian yang warnanya agak terang, tetapi ukurannya tidak pas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan pakaian gadis tersebut. Selesai mengganti pakaiannya, wanita tua itu juga berkeringatan, terengah-engah dan duduk di bangku yang berada di sebelahnya untuk istirahat. Ketika melihat pakaian basah yang dilepaskan olehnya, wanita tua itu berpikir bahwa pakaian itu lumayan cantik, tetapi lengan bajunya sudah terbakar. Dia merasa sayang sekali, tetapi masih bisa dipakai. Setelah istirahat, wanita tua itu mengambil pakaian basah itu dan berencana untuk mencucinya. Setelah menyentuhnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa kain dari pakaian ini sangat bagus. Kemudian dia menoleh dan melihat wajah pucat dari gadis yang berbaring di tempat tidur itu. Dia berpikir di dalam hati, penampilan gadis ini sangat cantik, untungnya luka itu hanya di lengan, bukan di wajah. Kalau tidak pasti hancur, dia melihat gadis ini sepertinya telah dimanjakan sejak kecil, kemungkinan kondisi keluarganya lumayan mampu. Sekarang dirinya mengeluarkan uang tabungan hari tua untuk menyelamatkan gadis itu. Ketika keluarganya datang menjemputnya, dia baru meminta kembali biaya pengobatan itu dengan keluarganya. Ketika memikirkan hal ini, wanita tua itu tiba-tiba merasa jauh lebih lega. Bagaimanapun, itu adalah uang yang mereka tabung melalui berhemat, uang pensiun di masa depan. Dia bersedia melakukan perbuatan baik, tetapi tidak boleh menyusahkan kehidupan diri sendiri. Setelah wanita tua itu selesai mencuci pakaian dan mengeringkannya, dia baru teringat bahwa dia belum memasak. Dia kembali ke kamar untuk memeriksa napas gadis tak sadar diri yang terbaring di atas tempat tidur itu dan memastikan bahwa napasnya masih normal. Dia kemudian pergi ke dapur untuk memasak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, wanita tua itu telah memasak 2 hidangan, 1 sayuran hijau, dan 1 lagi sup ikan tahu. Ketika dia belum melihat suaminya membawa dokter kembali, dia khawatir apakah akan terjadi sesuatu di Jayan pada malam hari. Setelah meletakkan piring di atas panci agar tetap hangat, wanita tua itu mengambil sebuah kursi, kemudian duduk dan menunggu di depan pintu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, wanita tua itu merasa gembira ketika mendengar suara sepeda motor. Dia mengetahui bahwa suaminya telah membawa dokter kembali. Tidak sampai 1 menit, sepeda motor kecil beroda 3 itu berhenti di depan gubuk bata merah itu. "Istriku, aku sudah bawa dokter tua kembali," kata lelaki tua itu sambil turun dari sepeda roda 3. Usia dokter tua itu sekitar 50 tahun, dia turun dari kursi pengemudi sepeda roda 3, dan mengikutinya masuk ke dalam rumah sambil membawa kotak obat. Wanita tua itu buru-buru menunjukkan jalan pada dokter tua, tidak lupa untuk berbalik dan bertanya dengan marah, "Mengapa pergi lama sekali? Apakah kamu berkeliaran di sekitar desa sebelum pergi cari dokter tua?" Sebenarnya dia bukan marah, tetapi dia khawatir pasangannya akan terjadi apa-apa di jalan. "Ini adalah masalah yang mengancam nyawa, mana mungkin aku berani menundanya. Ketika aku pergi ke klinik, dokter tua sedang makan malam, tak mungkin aku langsung panggil dia datang pada saat orang lagi makan. Aku tunggu dokter tua selesai makan malam. Aku baru pinjam sepeda roda 3 dengan orang sebelah dan bergegas kembali." Lelaki tua itu buru-buru menjelaskan. Setelah memasuki ruangan, wanita tua itu buru-buru memindahkan kursi itu dan meletakkannya di samping tempat tidur agar dokter bisa duduk untuk memeriksa pasien. "Dokter tua, tolong bantu lihat bagaimana kondisi gadis ini," dan lengannya terluka. Dokter tua telah menjadi seorang dokter tradisional selama 20 hingga 30 tahun. Dia mengecek denyut nadi dengan terampil, dilanjutkan dengan memeriksa kondisi fisik gadis yang koma itu. Ketika melihat jejak merah dan ungu yang mengejutkan di lehernya,
Dia bisa mengetahui dengan sekilas bahwa itu adalah bekas dicekik. Dia mengerutkan kening, dan pikirannya sangat kacau.